Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hai anak-anakku sekalian, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan umur, kesehatan, dan juga bagi kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan menjadikannya sebagai wasilah pengampunan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tambahan untuk pembelajaran pada bab indahnya kehidupan bermakna atau hubungan iman, Islam, dan ihsan. Video ini selain untuk menambah wawasan pengetahuan kalian terkait bab ini, juga sebagai bentuk tugas lokakarya pada PPG Daljab Batch 1 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember di bawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah, yakni dosen yang sangat inspiratif, Bapak Muhammad Yahya, SAG MPDI. Nah, anak-anakku sekalian, pertama-tama ketika kita ingin membahas mengenai tingkat-tingkatan iman, Islam, dan ihsan, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai konsep manusia paripurna atau insan kamil di dalam Islam. Jadi, seseorang ketika sudah mencapai titik ihsan, maka otomatis ia telah melampaui tingkat Islam dan tingkat iman. Akan tetapi, ketika seseorang itu baru pada tingkat Islam, maka ia tidak atau belum tentu sudah melampaui tingkat iman, apalagi tingkat ihsan. Maka bisa dipahami bahwa sesungguhnya antara iman, Islam, dan ihsan ini adalah sebuah hubungan yang berjenjang, yang mana ihsan itu berada pada level yang paling tinggi atau yang paling dalam. Nah, level ihsan inilah yang kemudian menjadi tingkat di mana seseorang mencapai titik kesempurnaan. Jadi, yang dimaksud dengan insan kamil atau manusia yang sempurna itu di dalam agama Islam adalah ketika seseorang sudah mencapai makom atau level ihsan. Anak-anakku sekalian, mengenai definisi daripada iman, Islam, dan ihsan ini bisa kita ambil dari sebuah hadis yang sangat panjang yang berbunyi, Anna Umar radhiyallahu anhu aidun qol bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thawab syadidu sawadi sy'r la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasul al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi pada suatu hari ketika sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, akan tetapi pada laki-laki tersebut tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari para sahabat yang mengenalnya. Kemudian laki-laki tersebut duduk, kedua tangannya atau duduk mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku mengenai Islam." Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu adalah ketika kita bersyahadat, kemudian sholat, kemudian melaksanakan puasa, zakat, haji, yang mana selama ini kita sebut dengan rukun Islam. Qala sodaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Nah, kemudian mengenai iman. Iman adalah ketika kita meyakini atau mempercayai kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan, kemudian percaya kepada hari akhir, dan juga percaya pada qada dan qadar. Itu yang disebut sebagai rukun iman.
Qala fa akhbirni anil ihsan. Nah, sekarang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nah, sekarang ihsan ini didefinisikan sebagai sebuah tingkat di mana kita ini beribadah kepada Allah. Jadi, saat kita beribadah itu ada kualitas yang seolah-olah kita melihat Allah secara langsung. Akan tetapi, kalau kita tidak mampu pada kualitas itu, maka kita bisa berada pada kualitas di bawahnya, yakni kalau kamu tidak mampu beribadah seolah-olah kamu melihat Tuhan, maka cukup percaya saja bahwa Allah sedang melihatmu. Jadi anak-anakku sekalian, ihsan ini diartikan sebagai kita beribadah dengan totalitas, dengan kualitas yang sebaik-baiknya, dengan kualitas seolah-olah ketika kita melaksanakan ibadah itu kita dilihat langsung oleh Allah, atau kita melihat Allah secara langsung, sehingga kita tidak berani di dalam ibadah itu melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti dicampuri dengan niat selain Allah dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai kualitas ihsan. Jadi, manusia paripurna atau insan kamil itu adalah ketika seseorang sudah mencapai makom atau tingkatan ihsan. Nah, mengenai hubungan antara iman, Islam, ihsan ini bisa kita gambarkan pada tabel berikut. Jadi, Islam itu dimensinya atau fan ilmunya adalah fikih atau syariah. Sedangkan kajiannya adalah ibadah atau yang biasa kita sebut sebagai 5 rukun Islam. Kemudian iman itu dimensinya atau fan ilmunya adalah akidah atau keyakinan. Kajiannya adalah rukun iman. Kemudian ihsan itu dimensinya atau fan ilmunya adalah akhlak. Kajiannya adalah perilaku sehari-hari kita. Jadi, seseorang kalau sudah pada level ihsan, perilakunya sudah pasti baik. Tetapi ketika seseorang baru sampai pada level Islam, belum tentu perilakunya baik. Makanya di dalam sebuah ayat Al-Quran kan dikatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang daripada perbuatan yang keji, yang buruk, dan perbuatan yang mungkar. Artinya ada pengaruh dari syariah yang dilakukan dengan akhlak, tapi ketika itu belum mempengaruhi, artinya sholat kita belum mempengaruhi akhlak kita, belum mempengaruhi perilaku kita, maka kita belum sampai pada level ihsan ini. Anak-anakku sekalian, hubungan daripada syariah, akidah, akhlak bisa kita terjemahkan dari sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapakah muflis atau orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, di kalangan kami muflis itu adalah seseorang yang tidak mempunyai dirham, uang, dan harta benda. Kemudian Nabi SAW bersabda, muflis di antara umatku itu ialah seseorang yang kelak di hari kiamat datang lengkap dengan membawa pahala ibadah sholatnya, ibadah puasanya, dan ibadah zakatnya. Akan tetapi di samping itu ia juga membawa dosa berupa seperti makian kepada orang lain, menuduh yang ini, menumpahkan darah yang ini, serta menyiksa yang ini. Jadi selama hidupnya dia sholat kok, puasa kok, zakat kok, tapi di sisi lain dia juga senang mencaci maki orang lain, membuat orang lain terzolimi, memfitnah, mengadu domba, memakan harta yang didapatkan dengan cara yang batil seperti korupsi gitu ya, menyakiti perasaan orang lain dan seterusnya. Maka orang yang dizolimi itu nanti akan diberi kebaikan orang yang sholat tapi akhlaknya buruk itu. Apa kebaikannya? Pahala sholatnya, pahala puasanya, zakatnya, hajinya akan diberikan kepada orang yang dizolimi itu. Min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdu ma'alai. Lalu diberikan pada yang ini sebagian pahala kebaikannya juga pada yang lain. Nah, lalu gimana kalau jumlah pahala yang sudah diberikan itu sudah mencapai limit? Karena mungkin saking seringnya atau banyaknya orang yang menagih atau merasa dizolimi olehnya semasa di dunia itu, maka ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka diambil dari dosa-dosa orang yang dizolimi tadi,
kemudian dibebankan kepada orang yang zolim tadi itu. Orang yang sering sholat, zakat, puasa itu tapi sering menzolimi orang lain itu udah mah nggak punya pahala, ditambah dengan dosa orang lain, maka udah otomatis ya dimasukkan ke dalam neraka. Ya ini seram sekali memang anak-anakku sekalian. Jadi meskipun kita melaksanakan rukun Islam, kalau kita itu akhlaknya atau moralnya itu tidak baik, maka ancamannya adalah neraka. Karena orang yang kita zolimi itu nanti akan mendapatkan pahala kita. Kalau pahala kita habis, maka dosa dari orang yang kita zolimi itu yang nanti akan dibebankan kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Nah, anak-anakku sekalian, demikian saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.